Bukan sebaliknya, ketika teman mendapatkan kesulitan, bangkrut, kita malah senang, bahagia. Ini bukan ciri orang beriman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk berkumpul bersama dalam rangka untuk mempelajari hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama terhadap kita hamba-hamba Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam Senin di masjid ini kita membaca kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, dan kita sampai di bab yang ke-22. Bab yang ke-22, babu majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa itu secara harfiah maknanya adalah yang terpilih, ya. Jadi maksudnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang penjagaan yang terpilih dari sekian banyak manusia dijadikan sebagai nabi, dari sekian rasul dijadikan sebagai salah satu dari ulul azmi, ya. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi tauhid, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ini bab ini, ya, juga masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salah satu yang terbesar sarana kepada syirik adalah berlebih-lebihan mengagungkan penghuni kubur. Kalau di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tentang keumuman bagaimana hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga dan menjelaskan kepada umatnya. Di sini, ya, penulis menyebutkan salah satu, ya, sifat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sebutan Al-Mustafa, yang maknanya adalah khiyarus syai'i, sesuatu yang terpilih, ya, sesuatu yang terpilih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling utama dan afdal, yang terpilih. Kenapa demikian? Karena beliau adalah yang paling afdal dari rasul-rasul yang bergelar ulul azmi. Kan yang terpilih dari para rasul, dari sekian banyaknya para rasul, yang terpilih sebagai ulul azmi cuma 4 rasul. Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara 4 rasul ini yang paling afdalnya adalah, yang terpilih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, dari sekian
manusia, ya, maka juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpilih sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian di sini kalau kita perhatikan teks bahasa Arabnya, ya, ma jaa fi himayatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam janabat tauhid, artinya adalah bab tentang penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janaba, makna janab adalah sisi-sisi tauhid, sisi-sisi tauhid. Nah, kalau kita gunakan pemakaian kalimat janabah ini kepada rumah, misal janabul baiti, maksudnya adalah finaul baiti, sisi atau halaman rumah. Maka maksudnya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjaga atau semua hal yang bisa mengganggu kemurnian tauhid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga dan menjelaskannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka timbullah sebuah kaidah yang sangat terkenal yang disebut dengan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah artinya adalah menutup segala celah yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang haram yang paling besar tentu adalah kesyirikan. Jadi di dalam syariat ada sebuah kaidah yang besar bahwa segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka pengantarnya ini maka juga diharamkan dan dilarang. Maka ini disebut dengan para ulama dengan kaidah saddud dzari'ah, menutup pintu atau celah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah seperti kita dilarang untuk mencaci maki sesembahan agama lain. Kenapa? Karena ketika mencaci sesembahan agama lain, maka umat ini atau orang kafir ini bisa membalas mencaci maki Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunihi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Karena mereka nantinya akan memaki-maki Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas tanpa didasari dengan ilmu. Sebenarnya secara asal mencela, ya, atau menghina, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang disyariatkan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim kepada ayahnya, bahwa sesembahan yang mereka bikin, ya, patung-patung yang terbuat dari batu ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Namun kalau seandainya mencela ini menimbulkan dampak yang lain, yaitu seperti mereka akhirnya mencela Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka ini dilarang. Maka bisa menjadi sarana mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencaci maki sesembahan agama lain itu hukumnya terlarang. Maka timbullah kaidah tadi saddud dzari'ah, menutup celah atau sarana yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan. Maka banyak contohnya di dalam Al-Qur'an. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat zina. Maka perantaranya, sarana-sarananya juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya sangat jelas firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makanya perantara-perantara yang bisa membawa kepada zina itu diharamkan. Contoh adalah berkhalwat, berdua-duaan dengan lawan jenis. Ya, walaupun kita merasa aman, walaupun dia akhwat yang paling soleh misalnya, pian ikhwan yang paling soleh. Ya, ini akhwat yang paling solehah,
Dan pian adalah ikhwan yang paling soleh. Pian yakin tidak akan terkena fitnah, tetap diharamkan berdua-duaan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena bisa menghantarkan kepada zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seperti menyentuh lawan jenis ya, kemudian berpacaran dan seterusnya. Maka hal-hal ini walaupun dia bukan zina namun bisa mengantarkan kepada perbuatan zina sehingga dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh yang lain adalah ya, maka seperti seorang istri ya, itu dilarang untuk mensifatkan perempuan lain di hadapan suaminya. Misal kita punya istri ini dan dia menceritakan tentang temannya perempuan di hadapan kita, fisiknya, keindahan tubuhnya misalnya, itu juga dilarang. Kenapa demikian? Nah, kita bahaya, laki-laki ya tidak bisa disifatkan dengan perempuan walaupun yang mensifatkan adalah istri kita sendiri. Nah, perkara-perkara tadi itu sudah dijelaskan, maka lebih dijelaskan oleh Nabi lagi berkaitan dengan sesuatu yang haram yang paling besar yaitu kesyirikan. Maka di bab sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa sarana yang paling besar ya, yang banyak terjadi, bahkan kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh adalah karena berlebih-lebihan kepada penghuni kubur, kepada orang-orang yang soleh, sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain dari kaidah ini, sadduz dzari'ah, seperti larangan bertikai, larangan berselisih. Kenapa diharamkan? Karena itu bisa menghilangkan persatuan di tengah kaum muslimin. Bisa memecah belah persatuan kaum muslimin. Makanya dilarang berbuat ghibah, maka dilarang bertajassus, yaitu mencari-cari aib kesalahan orang lain. Kemudian dilarang juga untuk memanggil panggilan yang buruk ya. Kemudian juga dilarang untuk membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Pian misalnya ada 3 orang. Kemudian deal sudah membeli, lalu datang kawan dengan harga yang tinggi. Maka tidak boleh walaupun dengan harga yang lebih tinggi karena sudah dibeli oleh orang lain. Alasannya adalah karena bisa menjadi sarana terjadi terpecah belahnya persatuan kaum muslimin. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman tersebut sesungguhnya mereka adalah saling bersaudara. Karena mereka saling bersaudara dan harus bersatu, maka sarana-sarana yang bisa membuat mereka terpecah belah itu diharamkan. Entah ghibah, entah tidak menegur sapa dan seterusnya. Maka ini diharamkan. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang ayat ini yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara, ayat setelahnya Allah melarang kita untuk 1 ghibah, 2 tajassus, 3 memanggil dengan gelaran yang buruk. Itu kenapa demikian? Karena bisa memecah belah persatuan dari kaum muslimin. Bukankah muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara? Maka segala hal yang bisa memecah tali persaudaraan maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala perkara yang paling penting yang diharamkan adalah kesyirikan, maka tentu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menjelaskan kepada kita agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam praktek kesyirikan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum meninggal dunia masih sempat-sempatnya mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara ketika mereka apa? Menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kenapa demikian? Karena itu adalah sebagai sarana daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, nah berkaitan dengan sarana-sarana yang menjerumuskan kepada kesyirikan, semisal syirik yang muncul karena pengagungan terhadap penghuni kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal-hal yang diharamkan itu sebagai sarananya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meninggikan kuburan. Ulun bertakun naon pian? Maksimal tinggi dari tanah itu berapa? Semeter boleh kada semeter? Kada boleh.
Maksimalnya adalah sejengkal atau sekilan. Kenapa demikian? Karena kalau bertinggi-tinggi, semeter, 2 meter, orang yang ketika berziarah, inya kadang mungkin ingat tujuan, bisa inya langsung kagum dan merasa hebat ketika melihat bangunan tersebut. Jadi ketika kuburan ini dibentuk dengan sedemikian rupa, ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya, ketika misalnya ada sebuah kuburan di semen, pakai keramik, kemudian juga besar, luas, ada halamannya, ada karpetnya, terang seperti ini. Coba pian bayangkan kuburan tadi ada orang ziarah. Kira-kira inya ini ingat kematian kada? Ketika melihat begitu megahnya kuburan tadi, kada mungkin inya ingat dengan kematian. Begitu megah, terang, ada karpetnya, ya, wangi pulang, ada penghuni kuburnya, ada AC-nya, ada TV-nya. Kira-kira orang yang ziarah kubur ingat kada kematian? Kada mungkin. Maka kalau seandainya kuburan itu sederhana, sebagaimana yang Nabi anjurkan, Nabi jelaskan, ya, maka orang itu bisa mengingat dengan kematian. Contoh misalnya kita ziarah ke Baki, tanah lapang, ya, kemudian tidak tinggi, ya, kemudian tanahnya tidak tanahnya masih tanah merah lah. Maka orang yang berziarah pasti ingat dengan kematian karena bentuknya, keadaannya sederhana, tidak megah. Yang ada kalau seandainya megah, orang ini Masya Allah, dia malah merasa dia di dalam hatinya pengagungan terhadap kuburan tersebut. Nah, karena berkaitan dengan kesyirikan tadi adalah sarana-sarananya seperti seseorang yang mengagungkan terhadap penghuni kuburan, maka Nabi banyak melarang sarana-sarana tersebut yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Maka Nabi melarang meninggikan kuburan. Maka Nabi melarang untuk menulis di kuburan. Maka Nabi melarang untuk menyemen di kuburan. Maka Nabi melarang untuk memasang lampu di kuburan. Maka Nabi melarang sholat di kuburan. Sholat menghadap ke arah kuburan. Dan juga Nabi melarang berdoa di kuburan dengan keyakinan lebih dikabulkan di kuburan tersebut. Jadi memang seperti itu ketika kuburan tadi dibentuk sedemikian rupa. Akhirnya orang-orang merasa dan meyakini bahwasanya beribadah di situ lebih afdal dibandingkan di tempat yang lain. Berdoa di situ lebih mustajab dibandingkan di tempat yang lain. Ya. Maka ini sudah terjadi di zaman sekarang. Zaman sebelumnya pun, di zaman khalifah yang kedua, kita sudah pernah jelaskan, Umar bin Khattab juga pernah terjadi. Ya. Bahwasanya di zaman Umar bin Khattab, beliau ketika menjadi khalifah, ya, maka beliau memerintahkan syajaratur ridwan, pohon yang mana Nabi SAW dibaiat oleh para sahabatnya. Ya. Kenapa pohon ini akhirnya ditebang oleh beliau? Padahal kan pohon ini bernilai sebagai sejarah. Bagaimana seseorang yang melihat ingat bahwasanya di sini Nabi SAW dibaiat oleh para sahabatnya. Mungkin kalau ada pohon ini sampai sekarang kita hendak tabang, sudah rusuh, sudah banyak orang. Di zaman Umar bin Khattab, pohon ini sudah masyhur, yang mana Nabi dibaiat oleh para sahabatnya. Namun terjadi fitnah. Orang banyak datang ke sana untuk apa? Salat di situ. Karena mereka meyakini salat di situ memiliki keutamaan. Jadi mereka salat bukan untuk menyembah pohon, enggak. Tetapi mereka meyakini ketika salat di situ merasa lebih afdal, lebih sempurna dibandingkan di tempat yang lain. Maka timbul keyakinan tersebut, terjadi fitnah, akhirnya ditebang oleh Umar bin Khattab. Nah, ini sebagai apa? Sebagai seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan akidah dari para rakyatnya dan masyarakatnya. Maka beliau tidak segan-segan memotong dan menebang pohon yang sangat bernilai sejarah tadi. Kenapa? Karena sudah terjadi fitnah. Orang meyakini bahwasanya beribadah di pohon tadi lebih utama dan lebih afdal. Maka demikian pula kuburan-kuburan di zaman sekarang. Terkadang seseorang pergi ziarah ke kuburan, maka niatnya apa? Berdoa di situ. Karena ada keyakinan lebih mustajab, lebih barokah, ya. Dan seterusnya, makin ada sebuah kekeliruan. Maka ketika ziarah itu bukan dengan tujuan yang syar'i, maka berarti ziarahnya bukan dengan ziarah yang syar'i yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kuburan itu ketika kita pergi ke sana, maka tujuannya adalah untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, dan juga mendoakan kebaikan untuk si mayit. Tidak boleh kita yakini berdoa di situ, beribadah di situ, sholat di situ lebih afdal dibandingkan di tempat yang lain. Maka inilah sedikit contoh yang detailnya Nabi SAW menjelaskan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang berkaitan dengan kuburan, berlebih-lebihan kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengetahui bahwasanya kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah karena faktor berlebih-lebihan kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia yang terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga beliau, Nabi SAW mewanti-wanti umatnya agar berhati-hati terhadap kuburan. Kemudian para ikhwah sekalian, kekhawatiran Nabi SAW tersebut maka telah terjadi di zaman sekarang, yang mana kita ini tidak peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan kuburan tadi. Nabi melarang kita untuk meninggikan kuburan, kita tinggikan kuburan. Nabi melarang kita untuk menandak lampu, kita andak lampu. Maka ini sebaliknya Maka ini sebaliknya. Terkadang ketika kita berusaha untuk sesuai ajaran Nabi ketika menguburkan, kita dipadahi seperti menguburkan kucing jar. Mungkin dia sudah mendengar kayak itulah. Seperti menguburkan kucing, ini salah. Kucing mati kada kita kain kafankan, kita kafankan. Kucing mati kita tidak disalatkan. Kita apa? Kalau mati disalatkan. Ini keliru Makanya ketika misalnya ada sebuah ibadah atau sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, itu repot benar Pak, macam-macam pian. Contoh misalnya adalah memandikan mayit. Coba kalau seandainya, coba pian perhatikan ada di antara tetangga pian misalnya meninggal dunia, tidak sesuai dengan contoh dan ajaran Nabi, itu repot benar, harus 7 kembang rupa, macam-macam. Banyak sedemikian rupa ini dan itu, kasihan mayitnya tanggalam lamas. Ini berdasarkan yang ulun dengar dari kawan kita. Kasihan kayak itu Belum lagi nanti masalah ketika dikuburkan, harus ini harus itu, baca ini baca itu, keluar pulang duit. Akhirnya macam-macam yang terjadi, ribet Kemudian kalau sudah meninggal dunia, menuju hari pertama, hari kedua sampai 7 hari Pak. Kemudian baru 40 hari, menyeratus, menahun, kasihan benar yang sudah ditinggalkan. Ada yang mengatakan, ulun sugih kada apa-apa wajar. Walaupun pian sugih, repot pian macam-macam menyiapkan ini dan itu sudah ditinggal. Seharusnya kan keluarga si mayit ini mendapatkan pertolongan, bantuan Seharusnya kan kita sebagai tetangga misalnya malah memberikan makanan, bahan pokok untuk mereka makan dan macam-macam, karena mereka ditinggalkan oleh keluarga mereka. Jadi terkadang ketika ada sebuah ritual atau ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, biasanya merepotkan dan menyulitkannya. Maka ketika seseorang itu meninggal dunia, sebagaimana salat kita meniru Nabi, maka menguburkan kemudian juga memandikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bab ini penulis membawakan 3 dalil 3 dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian. Kalian di sini ada yang mengatakan tafsirannya adalah kepada bangsa Arab. Ada juga yang mengatakan adalah kepada seluruh umat beliau. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari bangsa Arab atau dari golongan manusia. Di antara sifat Nabi yang paling agung yang Allah utus kepada kita, azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya
penderitaan yang kalian dapatkan. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, atau sahabat mendapatkan kesulitan, penderitaan, maka Nabi juga merasa demikian. Makanya banyak dari hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan, yang menjelaskan bagaimana Nabi terasa berat ketika umatnya merasa kesulitan untuk ibadah. Contoh berkaitan dengan siwak. Berkaitan dengan siwak. Maka Nabi SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah bukan karena memberatkan umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Namun karena itu memberatkan, maka Nabi tidak ingin sehingga hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Ini contoh dari Nabi SAW terasa berat ketika umatnya berat melakukan ibadah-ibadah. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Itu sifat yang pertama. Merasa berat, tidak enak, tidak nyaman ketika umatnya mendapatkan penderitaan dan seterusnya. Sifat yang kedua, harisun alaikum. Sangat menginginkan apa? Keimanan dan keselamatan untuk kalian. Bil mu'minin raufur rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Maka pada ayat ini Rasulullah SAW mengumpulkan dua sifat yang mana umatnya harus meniru dua sifat yang dimiliki oleh Nabi ini. Yang pertama adalah Nabi SAW terasa berat, tidak nyaman kalau seandainya ada di antara umatnya mendapatkan penderitaan dan kesulitan. Maka hendaknya kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama muslim ketika ada teman kita, tetangga kita, atau keluarga kita mendapatkan kesulitan, maka kita pun juga merasa sedih sehingga melahirkan kita bisa membantu dan menolong mereka. Bukan sebaliknya, ketika teman mendapatkan kesulitan, bangkrut, kita malah senang, bahagia. Ini bukan ciri orang beriman. Orang beriman itu ketika muslim yang lainnya mendapatkan kesedihan, kita pun juga ikut kesedihan. Sehingga timbul rasa simpati untuk menolong saudara kita tersebut. Kemudian sifat yang kedua adalah harisun alaikum. Sangat bersemangat untuk memberikan manfaat dan keselamatan kepada kalian. Maka sifat yang kedua adalah kita dituntut untuk semangat memberikan kebaikan, manfaat dan keselamatan untuk muslim yang lainnya. Makanya salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini adalah kita diberikan dan diutus, kita diberikan sosok Rasul, yaitu Rasulullah SAW, yang memiliki dua sifat ini, yaitu beliau adalah sosok yang sangat penyayang dan juga sangat mengharapkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW yang mengumpulkan banyak sifat-sifat kebaikan. Kemudian para ikhwah sekalian, maka tadi ulun sebutkan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kaum mereka sendiri, dari bangsa Arab dan dari bangsa manusia. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sangat sayang kepada kaum muslimin. Makanya segala perkara yang mengantarkan kepada kebaikan dan kemaslahatan untuk umatnya pasti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada yang tidak tersampaikan dari Nabi kita Muhammad. Segala jenis kebaikan, ya, kemaslahatan untuk umatnya pasti telah disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tertinggal sesuatu apapun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka
kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala jenis kebaikan yang bisa mengantarkan kepada surga, yang bisa menghindarkan dari siksa api neraka, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perkara yang remeh pun, yang biasa pun telah dijelaskan oleh Nabi tata cara dan adabnya. Seperti contoh buang air. Maka buang air adalah kebiasaan kita yang secara asal bukan ibadah, bukan dosa, bukan pahala. Tetapi tatkala kita tahu caranya, maka buang air pun bisa bernilai ibadah. Nah, seperti yang dijelaskan ya dalam sebuah hadis, ya, ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi. Dia mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Qala faqala ajal laqad nahana an nastaqbilal qiblah li gha'itin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi azmin. Kata orang ini ya berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam hal buang hajat atau buang kotoran? Dia bertanya. Maka sahabat Salman mengatakan, iya, Nabi kami sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan, ya, cebok dengan tangan kanan, ya, itu dilarang. Beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu, kalau bukan dengan air, maka minimal dengan 3 batu. Demikian pula Nabi kita melarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang belulang. Maka ini termasuk adab dalam beristinja, ya, berbasuh, ya. Maka Nabi telah menjelaskan hal-hal yang sepele yang mana kita setiap hari mengerjakannya. Bahkan dalam perkara-perkara yang lain pun juga demikian, ya, masuk rumah, keluar rumah, makan, minum, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Maka perkara-perkara seperti ini saja dijelaskan, maka lebih lagi perkara yang sangat besar berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Bahkan mentauhidkan Allah adalah tugas dari penciptaan manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan tidaklah dikatakan ibadah kecuali ibadah tersebut dilakukan di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang besar seperti mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai perkara yang mubah pun juga dijelaskan, seperti berpakaian, ya. Ini kan berpakaian kan perkara yang mubah, yang boleh. Maka tidak boleh kita bertasyabbuh menyerupai dengan orang kafir. Misal ada pakaian yang sangat identik dengan orang kafir, maka pakaian tersebut tidak boleh digunakan. Padahal hukum asalnya adalah boleh. Tetapi ketika bertasyabbuh menyerupai pakaian orang kafir, maka tidak boleh untuk digunakan. Kemudian para ikhwah sekalian, dalil yang kedua berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana keadaan rumah yang disamakan dengan kuburan kalau rumah tersebut tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran dan tidak ditegakkan sholat sunnah di dalamnya? Kalau seandainya rumah tersebut tidak disibukkan dengan baca Quran dan sholat sunnah, maka sama seperti
kuburan. Berarti pemahamannya adalah kuburan tersebut maka jangan dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat untuk baca Quran. Karena kuburan itu sifatnya adalah sepi, sunyi. Maka kalau seandainya ada rumah tadi tidak dibacakan Al-Quran dan tidak ditegakkan salat sunnah di dalamnya, maka dia sama seperti kuburan yang sepi lagi sunyi. Kemudian Nabi meneruskan, dan ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik dan para perawinya juga siqah. Jadi dimanapun kita mengucapkan salawat pasti akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka, dari hadis inilah tidak usah pian repot-repot kalau ada orang umroh titip salawat kepada Nabi. Tidak usah. Kenapa demikian? Karena dimanapun pian berada, mau pian di Banjar, mau pian di Jawa, mau pian di bawah tanah sekalipun, kalau seandainya pian mengucapkan salawat, ada malaikat yang menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Nah, kadang biasanya, makanya kalau pian umroh kalau sekin pada biasanya macam-macam orang nitip ini, nitip itu, titip salam, ambilkan tanah ini, tanah itu, ngalih pian repot. Ya, terkadang kita bersunyiin aja umroh. Kita khawatir macam-macam orang datang melawan kita. Ya. Bagus juga bang kalau seandainya pian jelaskan. Orang nitip salam ini macam kepada Nabi. Dia meyakini bahwa salam dan salawat kita tidak sampai kecuali ketika orang itu menyampaikannya di hadapan kuburan Nabi. Maka tidak benar. Maka dimanapun berada, pian berada sebagaimana hadis ini, salawat yang kita sampaikan kepada Nabi itu disampaikan oleh malaikat sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis ini terdapat dua larangan. Terdapat dua larangan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Larangan pertama adalah janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Larangan pertama adalah janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yang mana kalau di kuburan itu ya jangan dijadikan tempat sholat dan tempat baca Quran. Salat sunnah dan baca Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Maka di antara cara yang bisa dilakukan agar rumah tidak menjadi kuburan adalah sebagaimana sabda Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat salat kalian dan janganlah dijadikan sebagai kuburan. Jadi kalau kita salat sunnah di rumah kita, maka kita tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan. Di hadis tadi ada dua larangan. Yang pertama adalah larangan untuk menjadikan rumah seperti kuburan. Bagaimana caranya agar rumah ini tidak seperti kuburan? Maka yang pertama adalah dengan melakukan sholat sunnah. Melakukan dan memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat seseorang yang paling afdal di rumahnya, salat seseorang yang paling afdal itu dikerjakan di rumahnya kecuali salat fardu. Maka maksudnya apa? Salat sunnah. Kalau salat fardu maka dikerjakan di masjid. Maka salat-salat sunnah ya seperti salat duha, salat malam dan yang lainnya, rawatib juga demikian, maka yang dikerjakan yang paling afdal adalah di sunnah. Kecuali kalau seandainya salat sunnah ini disyariatkan untuk dikerjakan di masjid secara berjamaah, seperti salat tarawih. Nah, ini kan disyariatkan dikerjakan di masjid, maka dikerjakan di masjid yang paling afdal. Demikian pula salat gerhana, maka ini yang dikerjakan di masjid. Kemudian kalau seandainya salat sunnah ini ya dikerjakannya tidak di masjid yang paling afdal, maka dikerjakan di dalam rumah. Sekalipun kita berada di kota Madinah. Misal, yang mana yang paling afdal antara pian mengerjakan rawatib di hotel dengan di Masjid Nabawi? Maka yang paling afdal adalah dikerjakan di hotel, bukan di Masjid Nabawi. Karena berkaitan dengan hadis tadi yang menyampaikan
Nabi mengatakannya di kota Madinah. Nabi mengucapkannya di mana? Di kota Madinah. Maka salat sunnah rawatib dan salat sunnah yang lainnya yang dikerjakan yang tidak disyariatkan di masjid, maka yang paling afdal dikerjakan di rumah atau di hotel ya. Sekalipun itu berada di kota Madinah. Kemudian cara yang kedua, yang pertama tadi caranya adalah dengan memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Selain juga bisa lebih menjaga keikhlasan kepada Allah ketika mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian cara yang kedua agar rumah tidak seperti kuburan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Maka walaupun kita bukan berada di bulan Ramadan, maka beruntunglah orang yang seakan-akan setiap harinya itu seperti Ramadan. Maka dia semakin termotivasi untuk membaca Al-Quran. Maka agar tadi rumah tidak seperti kuburan, maka yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi Nabi di sini mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Lalu Nabi menyebutkan salah satu keutamaan dari membaca surah Al-Baqarah di rumah adalah untuk mengusir syaitan. Nah, ini cara kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau pian merasa rumah pian angker, kada didiami lawas macam-macam penampakan ini dan itu, maka caranya adalah dengan membaca surah Al-Baqarah di rumah tersebut. Ya, jadi tidak menjadikan seperti kuburan dengan membaca Al-Quran. Maka ini dua cara agar rumah kita tidak seperti dianggap seperti kuburan. Yang pertama memperbanyak salat sunnah, yang kedua membaca Al-Quranul Karim. Maka berdasarkan dua hadis tadi yang ulun sebutkan, difahami bahwa kuburan itu bukan tempat sholat dan bukan tempat baca Al-Quran. Karena kalau rumah dikatakan seperti kuburan, kalau rumah tadi tidak dikerjakan sholat di dalamnya dan tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dia seperti kuburan. Berarti kuburan bukan tempat sholat dan bukan tempat baca Al-Quran. Maka secara umum kuburan itu bukanlah tempat ibadah. Tempat ibadah letaknya di masjid dan juga di rumah ketika ibadahnya adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, dan ketika seseorang juga tadi membiasakan salat sunnah di rumahnya, kemudian juga dia membiasakan baca Quran di rumahnya, maka itu tanda rumah tadi penuh dengan keberkahan. Maka kalau kita ingin ya rumah kita berkah, maka caranya adalah tadi dengan membaca Al-Quran dan memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Maka cara kita apa? Agar rumah kita ini penuh dengan keberkahan. Apa istilahnya? Menghindari pertikaian, perselisihan. Nah, kemudian suami istri ini benyamanan, ya, kada tahwal macam-macam. Kadang kita sedikit ada masalah tahwa, takalahi. Nah, maka bisa jadi nang bini pengoler baca Quran, nang laki juga pengoler baca Al-Quran. Nang bini pengoler salat sunnah, nang laki juga pengoler salat sunnah. Nah, maka ini diperhatikan kalau kita ingin mendatangkan keberkahan yang ada pada rumah kita. Kalau berselisih langsung memaafkan, kadang langsung panas, kadang langsung mengancungkan kepalan tangannya. Maka memperbanyak salat sunnah dan memperbanyak baca Al-Quran. Bukan cuma suami, tapi istri, anak juga demikian. Sehingga rumah tadi dipenuhi dengan keberkahan yang Allah datangkan kepada para penghuninya, karena mereka menghuni rumahnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis tadi yang pertama, larangannya adalah jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa kaitannya dengan bab tadi? Berkaitan dengan saddud dzari'ah, menutup celah sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Maka kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat baca Al-Quran, yang bisa menghantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan kalau seandainya sholat di situ. Kemudian larangan yang kedua dari dalil yang kedua tadi adalah janganlah
menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai id, sebagai id. Apa maksudnya id? Id adalah sesuatu yang diulang-ulang. Id adalah sesuatu yang diulang-ulang, memperbanyak ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi tiap Jumat tiap hari, maka ini terlarang dan dilarang. Jadi tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang. Nah, id yang artinya adalah sesuatu yang diulang-ulang itu ada dua macam. Id yang artinya adalah sesuatu yang diulang-ulang itu ada dua macam. Ada id berkaitan dengan waktu. Waktu ini berulang seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dia terulang tiap tahun. Kita meninggalkah masih hidup, dia akan terulang. Nah, akan terulang tiap tahun. Maka ini apa? Terulangnya idnya waktu, berkaitan dengan waktu tiap tahun dia terulang. Yang kedua, idnya berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan tempat. Seperti tempat-tempat yang didatangi berulang-ulang secara masif, secara banyak ya. Dan ini diperbolehkan seperti kita berulang-ulang ke Masjidil Haram. Nah, ke Masjidil Haram. Makanya kita dibolehkan safar, berpergian jauh, berpayah-payah untuk ke Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena tempatnya diberkahi. Namun cuma tiga. Cuma apa? Tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu berulang-ulang tidak boleh seperti ke kuburan Nabi. Kuburan Nabi aja nggak boleh, apalagi selain Nabi. Dijadikan kebiasaan rutin berulang-ulang seperti itu yang berulang-ulang, maka tidak boleh. Kenapa demikian? Bisa menghantarkan kepada pengagungan kepada penghuni kuburan. Nabi aja nggak boleh kita jadikan sebagai id yang berulang-ulang, apalagi selain Nabi. Nah, ya. Maka ini harus diperhatikan para ikhwah sekalian. Kemudian, faedah dari hadis ini adalah bahwa di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id adalah dengan bersalawat secara berulang-ulang di kuburan Nabi. Nah, jadi dia mengharuskan kalau bersalawat itu ke kuburan Nabi. Makanya kan Nabi mengatakan di akhir hadis, bersalawatlah kalian kepadaku, maka sungguh salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, berarti kalau ada orang yang meyakini bahwa kalau dia bersalawat harus ke kuburan Nabi, maka ini berarti dia menjadikan kuburan Nabi sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Dan ini kejadian di zaman Nabi SAW. Pernah kejadian. Jadi itu nanti di dalil yang berikutnya ya, dalil yang berikutnya. Kita teruskan dalil yang kedua ini. Nah, kenapa demikian dilarang tadi menjadikan kuburan Nabi sebagai id seperti tadi dengan bersalawat kepada Nabi secara berulang-ulang di kuburan Nabi? Karena ini bisa menimbulkan pengagungan terhadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh. Ya. Jadi kepada kuburan Nabi saja kita nggak boleh, apalagi kepada kuburan selain Nabi. Dikhawatirkan dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya kalau kita ingin bersalawat kepada Nabi, dimanapun pasti akan disampaikan oleh Allah melalui perantara para malaikatnya. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai yang disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi, mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Maka Nabi disampaikan salawat kita sekalipun kita berada di Banjarmasin ini, tidak mesti harus di hadapan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun dalil ketiga, ya insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya ya, insyaallah nanti masih banyak hal yang ingin kita jelaskan berkaitan dengan contoh atau bentuk menjadikan kuburan sebagai id ya. Tadi ulun sebutkan salah satu contohnya adalah seperti dia mengharuskan mengucapkan salawat harus di hadapan kuburan Nabi. Dia kerjakan berulang-ulang, maka ini yang Nabi katakan dia menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sesuatu yang berulang-ulang. Nanti kita sampaikan lagi contoh-contoh atau bentuk-bentuk
menjadikan kuburan Nabi sebagai id di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala jenis kesyirikan dan juga kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.